Intinya membatalkan ya, istimna itu membatalkan. Intinya istimna onani. Tapi tidak sama dengan hukuman mereka yang berbuat jima ya. Enggak. Kan kalau jima itu kan dia anzal, keluar air mani atau tidak keluar air mani, dia konsekuensinya berat ya. Ada kafarotnya. Ada kafarotnya. Pertanyaan selanjutnya yang perlu kita bahas, apa saja pembatal puasa Ramadan? Nah, berkaitan tadi nih. Yang tadi kan yang kedua, rukun tadi yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan. Nah, yang membatalkan puasa itu apa saja? Wah. Ini banyak Ustaz yang membatalkan puasa. Tapi para ulama mengatakan sekitar ada 8 pembatal puasa. Yang pertama diantaranya adalah murtad, Ustaz. Murtad. Misalnya orang puasa nih, puasa masih dalam keadaan Islam. Tapi galak banget Ustaz, langsung yang murtad yang lain. Kalau murtad itu kan semoga kita terhindar semuanya. Yang memang termasuk pembatal puasa adalah murtad. Tapi kayaknya karena dia memutus niat, Ustaz. Karena dia memutus niat. Jadi jangan dari murtad dulu ya. Jangan yang murtad. Murtad paling akhir biasanya disebutkan ulama itu. Selain berarti gila, Ustaz, gimana gila? Gila boleh gila. Gila ini juga membatalkan puasa. Kalau misalnya di tengah-tengah puasanya tiba-tiba gila, ini batal puasa. Batal puasa. Karena syarat sahnya puasa itu hilang, itu berakal. Karena syarat berpuasa itu berakal, maka ketika akal hilang maka puasanya nggak sah. Kalau gila itu baik gila sebagian waktu ataupun seluruh waktu itu membatalkan Ustaz ya. Membatalkan, walaupun sebentar gilanya batal. Misalnya ada orang tiba-tiba jam 9 gila. Jam 10 waras lagi, batal puasanya. Batal. Toib. Apalagi pembatal puasa yang lain? Yang lain adalah pingsan, Ustaz. Pingsan membatalkan. Tapi syaratnya pingsan ini harus yastagrikul yaum. Ini sehari full. Kalau dia sadar sebentar saja di siang hari, maka sah puasanya. Selama tidak makan minum. Selama tidak makan minum. Misalnya ada orang, ini berarti gambarannya yang bisa kita pahami, orang pingsan dari sebelum subuh sampai habis maghrib. Maka ini nggak sah. Puasa dia walaupun nggak makan minum nggak sah. Tapi seandainya pingsannya, tapi ini kayaknya yang pingsan kayak gini emang nggak disiram apa nggak diapain gitu, masa nggak dibiarin aja gitu kan? Mungkin kosong rumah hitam nggak ada orang. Mungkin bisa jadi, ini mungkin bisa terjadi. Tapi umumnya pingsan sejam 2 jam. Kalau sejam 2 jam batal nggak berarti? Tidak, karena la yastaghriq jimu'un nahar, tidak menghabiskan semua. Berarti kalau tidur seharian batal nggak? Nah itu, ini kabar gembira buat kita semua. Tidur dari habis maghrib sampai dari habis subuh atau dari sebelum subuh ya, yang seperti yang pingsan tadi, dari sebelum subuh sampai habis maghrib itu nggak membatalkan puasa. Tapi kita nggak bicara buruk apa nggak buruk, ini cuma batal apa nggak batal, bukan bicara buruk apa nggak buruk. Kalau ditanya buruk apa nggak, ya buruk lah, meninggalkan sholat kan, sholatnya dalam mimpi gitu misalnya. Nah, ini apalagi Ustaz, pembatal. Nah ini yang intinya nih adalah apa? Usulu ain ila jauh. Ada sesuatu yang masuk ke dalam jauh apa Ustaz? Rongga ya? Rongga. Bukan makan dan minum, karena takutnya kalau dibilang makan dan minum, makan 1 biji nasi makan nggak? Enggak kan? Tidak disebut makan. Satu biji. Makanya dalam kitab-kitab fikih jarang dikatakan al-aklu wasyurbu. Tapi apa? Ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Jauh. Seperti perut atau dimak, otak. Gitu. Termasuk juga yang bagian kemaluan juga. Dubur ya, rongga. Maka segala sesuatu yang masuk dengan sengaja, maka ini membatalkan puasa. Min manfaatin dengan syarat masuknya lewat tempat-tempat yang terbuka, seperti mulut, telinga, hidung. Ada 5 saja. Kemaluan. Ini kalau masuk lewat itu nih, maka ini membatalkan puasa. Nah, pasti masukin obat lewat dubur misalnya, atau lewat misalnya telinga, lewat air. Hidung. Berarti kalau berenang itu batal ya dalam mazhab Syafi'i. Cuman kan ini dia batal kalau sampai jauh, Ustaz. Sampai jauh. Kalau misalnya cuman masuk dikit, dia nggak batal. Masuk dikit iya, tapi kalau misalnya seandainya kayak telinga itu kan kadang lagi renang kemasukan sampai harus dikeluarin. Makanya berenang ini hukumnya makruh, Ustaz. Makruh ya. Makruh. Dan sesuatu yang makruh ketika
dia melakukan pembatal puasa walaupun nggak sengaja tetap batal. Beda kalau hal tersebut bukan hal yang makruh. Misalnya, ya agak lebih diperjelas, kumur-kumur dalam berwudu sunnah atau tidak? Sunnah. Sunnah. Selama kumur-kumurnya sebanyak tiga kali. Tapi kalau ditambah 4 atau 5, hukumnya makruh. Misalnya dia nambah kumur-kumur jadi 4 kumur-kumur. Dan yang keempat ini nggak sengaja masuk. Maka ini batal. Berarti kalau yang di 1, 2, 3 belum batal. Walaupun yang 1, 2, 3 dia ada yang masuk, nggak sengaja nggak batal. Yang penting nggak sengaja, bukan sengaja ditelan. Yang penting bukan sengaja ditelan ya. Nggak sengaja, kemudian ada yang masuk. Oke, ini tidak batal. Tidak batal. Tapi kalau yang makruh ini dan ada yang masuk nggak sengaja batal. Makanya jangan coba-coba melakukan hal yang makruh. Berenang itu makruh. Terus kumur-kumur 4 kali makruh dan banyak lainnya. Baik, apa lagi ya? Pembatal ada puasa. lagi istiqoah namanya. Itu sengaja muntah. Bukan bukan muntah secara natural. Secara natural bukan. Atau secara tapi dia dipaksa-paksa. Misalnya dipaksa muntah, maka ini muntahnya saja itu membatalkan puasa walaupun nggak ada yang masuk lagi ke dalam. Ini membatalkan puasa. Jadi sekedar keluar doang nggak ada yang masuk itu sudah membatalkan. Walaupun ada hadis mengatakan yang membatalkan itu yang masuk bukan yang keluar. Tapi ini ada hadis lagi mengatakan man istaqa'a faqad aftara. Jadi ada ta'arud ya. Kaidahnya itu yang membatalkan itu yang masuk bukan yang keluar. Tapi ada hadis yang lain mengatakan barang siapa yang sengaja muntah ini membatalkan puasa. Dan madzhab Syafi'i mengambil hadis tentang membatal puasa dengan secara mutlak karena istiqoah. Karena menyengaja menyengaja muntah. Baik, apa lagi? Tentu wata ya, jima ya. Ada lagi ya, kalau wata kan ini kita audiensnya belum ada yang pernah wata. Baik. Mungkin istimna. Ini penting nih. Istimna. Apa istimna, Ustaz? Onani, masturbasi. Nah, ini kalau kalian tidak paham, ini adalah salah satu aktivitas yang buruk. Termasuk aktivitas yang buruk dan termasuk dosa besar. Banyak ulama mengkategorikan dosa besar. Yakni mengeluarkan air mani dengan sengaja, dengan wasilah tangannya dan lain-lainnya. Ini dosa besar. Tentu bertentangan dengan sifat-sifat orang muttaqin, sifat-sifat orang mukmin yang disebut dalam Al-Qur'an walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka yang menjaga kemaluan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri atau budak sahaya, maka kalau itu didatangkan melalui 2 jalur itu tidak tercela. Tapi kalau dengan sendiri, naudzubillah misalnya dengan tangannya, maka itu melakukan dosa besar. Dan itu membatalkan sesuatu. Membatalkan. Mutlaqan. Bihail atau bighairi hail. Dengan syarat bil mubasyarah, ada sentuhan. Tapi kalau misalnya keluarnya sebab dia memikirkan hal-hal yang berbau ke arah jima, terus tiba-tiba keluar karena pikiran itu, atau mungkin karena nonton misalnya. Naudzubillah nonton hal-hal yang diharamkan, terus keluar, ini nggak membatalkan kata para ulama. Karena keluarnya bukan bil mubasyarah, bukan karena sentuhan. Bahkan kalau misalnya udah suami istri, terus melakukan misalnya ciuman, kemudian kemudian keluar air mani, ini dilihat keadaannya. Kalau dia tahu dengan ciuman itu bakal keluar, ini batal. Tapi kalau dia nggak tahu, nggak sadar kebiasaannya, biasanya kalau ciuman tidak nggak keluar, tapi kok ini keluar, ini nggak batal. Paham nggak? Nah, ini terlalu jauh ini ya. Mohon maaf karena di hadapan kami ini ada santri-santri SMP dan Mahat Ali, ya ada SMP-nya, jadi kita nggak bisa membahas lebih jauh lagi. Insya Allah di sesi yang lain lah. Intinya membatalkan ya, membatalkan. Intinya istimna onani. Tapi tidak sama dengan hukuman mereka yang berbuat jima ya. Enggak. Kalau jima itu kan dia anzal, keluar air mani atau tidak keluar air mani, dia konsekuensinya berat ya. Ada kafarotnya. Nah, ini mau dibahas apa? Dosa besar. Mungkin ada 4 konsekuensi ya. Pertama, dia dosa besar. Jadi untuk orang yang melakukan jima, ini dan dengan sengaja ya. Kalau nggak sengaja ini nggak termasuk. Nah, maka berat konsekuensinya. Di antaranya dosa besar. Kedua, puasanya harus dikodok.
Ketiga, ada namanya kafaratul uzma. Kafaratul uzma. Kafarah yang besar. Kafarah yang besar. Apa itu, Ustaz? Pertama, itqu raqabah. Apa namanya, memerdekakan budak udah nggak ada kan sama Memerdekakan sekarang? budak, nggak ada. Kalau nggak bisa, puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh putus 2 bulan berturut. Walaupun putus li udhrin juga nggak ini, Ustaz. Ini udhur di sini para ulama menjelaskan itu karena haid saja, Ustaz. Hanya haid yang dibolehin. Kalau sakit pun dia nggak mampu berpuasa, putus, Ustaz. Misalnya udah sebulan nih, terus sakit nggak puasa, harus suruh ngulang. Ngulang lagi hitungannya dari awal. 2 bulan, paham nggak ya? Udhurnya Misalnya cuma 2 bulan haid aja. berturut-turut harus puasa nih. Berturut-turut, nggak boleh putus. Nggak diselang-seling, maksudnya. Kemudian setelah sebulan 30 hari dia sakit. Lah sakit nih udzur yang sah nggak dalam mazhab Syafi'i yang menjadikan tidak terputus hitungannya? Ternyata tidak. Dia diulang lagi dari nomor 1. Puasa lagi dari hari pertama. Terus apa lagi, Ustaz? Konsekuensi yang lain? Yang terakhir itu memberi makan 60 orang miskin, Ustaz. Nah, kalau nggak mampu puasa, mungkin karena sudah tua. Ini harus tertib tapi ya. Pertama tadi, kalau ada budak harus budak dulu. Kalau nggak mampu baru boleh pindah, Ustaz. Nggak boleh milih. Udahlah, saya ngasih makan aja lah. Nggak boleh milih. Harus tertib. Nggak mampu memerdekakan budak, baru pindah ke Puasa. puasa 2 bulan. Nggak mampu puasa 2 bulan. Baru pindah ke memberi makan orang miskin 60. Dan diantara yang dikatakan orang nggak mampu berpuasa 2 bulan, itu ketika dia memiliki syahwat yang besar. Oh, itu juga ada. Wah, ini tapi terlalu jauh nanti pembahasannya. Ini Jadi nanti, setiap hari dia pengen jima terus nih, maka udahlah ini boleh pindah aja. nah ini terlalu jauh pembahasannya. Nah, kita kembali ke yang konsekuensi yang keempat. Tadi kan 3 konsekuensi, baru 3 ya. Konsekuensi jima. Pertama, dia dosa besar. Hari itu dia ganti. Kemudian dia kena kafaratul uzma. Yang terakhir, wujubul imsak, Ustaz. Wujubul imsak. Baqiyata yaumi. Baqiyata yaumi. Harus dia melanjutkan puasanya setelah jima itu. Jadi setelah jima harus diqadha nggak? Harus. Maka udah saya batal nggak? Harus dilanjutin puasanya sampai maghrib. Tapi nggak dihitung puasa. Tapi nggak dihitung puasa. Jadi tetap lanjut sampai maghrib, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan pembatal puasa sampai maghrib. Tapi hari itu nggak dihitung. Dan kafarah ini buat yang laki atau buat yang cewek, Ustaz? Ini hanya untuk laki-laki. Untuk laki-laki saja. Perempuan nggak kena. Perempuannya nggak kena kafarah. Nah, Nah, kalau bicara ilatnya nanti kepanjangan. Nah, jadi kita putus pembahasannya sampai situ aja. Paham ya? Apalagi pembatal puasa? udah sih tadi Udah yang belum kita bahas cuma riddah aja tadi. Tapi ya Apa saja tadi, coba Ustaz ulangi. pertama murtad, Ustaz ya. Murtad. Kedua junun, Ustaz, gila. Gila. Ketiga igma, Pingsan. pingsan sehari full. Sehari full. Keempat, ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga Lewat tempat yang terbuka. lewat tempat-tempat yang terbuka. Nah, Kelima, sengaja berpuasa, sengaja muntah. muntah. Keenam, istimna, Onani tadi ya. onani. Ketujuh, jima. Jima. Udah 7. 7 ya, bukan 8 ya. Satu lagi Lupa. satu lagi. Satu lagi apa ya? Saya juga nggak hadir sekarang. Nah, toib. Nanti kalau ingat yang ke-8 ya. Atau nanti ditambah di komen. Nanti. Oh, Apa? yang ke-8 haid. Oh ya, haid on nifas. Haid dan nifas. Toib. Sahih. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة